Maka setinggi-tinggi filsafat berbicara tentang Tuhan, dia hanya akan sampai kepada Tuhan filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. 3 surah yang terakhir ini mengandung inti tentang hakikat tauhid, dan di sini ada sebahagian dari Asmaul Husna. Disarankan bapak-bapak dan ibu-ibu menghafal 3 ayat yang terakhir ini, dan saya yakin kita sudah sangat familiar dengan ayat-ayat ini. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, dan juga ada riwayat dari Imam Tirmizi menyatakan, siapa yang pagi hari dan petang hari membaca atau menghafal 3 ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus 70.000 malaikat untuk senantiasa memohonkan ampun kepada orang tersebut. Lalu kalau dia mati dalam keadaan membaca ayat tersebut, dibacanya pagi menjelang sore dia mati, dibacanya sore menjelang subuh dia meninggal, dalam hadis itu dikatakan pahala kematiannya sama dengan orang yang mati syahid. Jadi hadis ini gharib, diriwayatkan oleh satu riwayat tapi sahih. Jadi siapa yang mau membaca di pagi hari, Allah menjaganya dengan 70.000 malaikat sampai sore, dibacanya sore, begitu jugalah sampai ke pagi. Dan kita yakinlah ayat ini mudah untuk dihafal, dan rata-rata setiap kita sudah hafal. Hanya saja jarang yang mau mengamalkannya. Jadi kalau bisa kita jadikan amalan lah. 1 atau 2 saja malaikat melindungi kita, kita sudah sangat aman. Apalagi ada 70.000 malaikat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Wallahu allazi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan terkecuali Dia. Pengetahuan manusia tentang Tuhan itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala. Di tempat kita, orang yang belum beragama saja percaya akan Tuhan. Ini yang kita kenal dengan animisme. Animi artinya ruh. Animisme percaya kepada ruh-ruh. Dalam bahasa Inggris disebut dengan belief in spiritual being. Percaya dengan ruh-ruh itu. Ada pokok kayu besar, ada ruhnya itu. Kalau bahasa Minang disebut dengan penunggu. Gunung yang tinggi ada penunggunya. Laut yang luas ada penunggunya. Di Jawa, Laut Selatan itu penunggunya Nyi Roro Kidul. Di Sumatera Barat, Gunung Merapi itu penunggunya Si Kalamawi. Gunung Singgalang Siantak Tanah. Gunung Tandike Si Cabiak Kapan. Entah kapan orang tahu nama itu, wallahu a'lam bisawab. Tapi punya. Ada yang bilang namanya Si Buyung Hitam, yang kadang-kadang menyerupai Si Pasan Putih. Ada pula yang menyerupai Bingkaruang Hijau. Macam-macam itu. Saya pun bingung, orang-orang dulu tidak pernah melakukan riset, tapi hasilnya melebihi para researcher. Tahu dia semua nama-nama itu. Sehingga kalau dia masuk ke tempat-tempat tertentu, nama-nama itu dihimbaunya.
Ada pula yang lebih hebat lagi, mengaku kalau penguasa hutan itu adalah kakek neneknya, sehingga kalau mau masuk ke hutan permisi, atau nenek anduang inya cucu kapai masuk. Dihisaplah rokok agak 2-3 kali, diselipkanlah di dahan kayu, ditunggu sebentar. Begitu rokok itu udah habis setengah baru masuk. Kenapa? Inya lah merokok. Itu biasa. Percaya kepada hal-hal yang seperti itu disebut dengan animisme. Ruh-ruh itu memiliki kekuatan. Dia punya kekuatan memberi manfaat, tapi juga punya kekuatan memberi mudarat. Punya kekuatan itu disebut dengan dinamik. Maka dari animisme lahirlah dinamisme. Oleh sebab itu, agar dia tidak marah diberikan sesajen, agar dia tidak marah diberikan persembahan. Itu bentuk dinamisme. Macam kita kalau mau menanam padi, yang dipuja Dewi Sri, karena dialah konon kabarnya Dewi segala padi. Andai kata dia mau menikah, lain lagi dewanya. Sebab itulah dewa kesejahteraan, macam-macam itu. Itu yang disebut dengan politeisme. Di antara yang banyak itu ada satu yang paling berkuasa, tapi yang lain juga berkuasa. Ini yang disebut dengan henoteisme. Henoteisme. Ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa. Siapa yang paling berkuasa? Mahadewa. Jadi ada yang paling berkuasa di antara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan itu. Ada satu lagi yang berkuasa itu cuma satu. Tapi yang satu itu bisa bermacam-macam konsep. Ini yang disebut dengan monoteisme. Saudara kita yang beragama Nasrani, Tuhannya cuma satu. Tapi satu itu dalam bentuk 3. 3 in 1, 1 in 3. Itu yang disebut dengan Trinitas. Kalau ditanya dengan orang Hindu, Tuhannya juga satu. Tapi satu dalam 3, Trinitas juga. Trinity. Ditanya dengan orang Yahudi, Tuhannya satu. Dia termasuk monoteism, tapi tetap juga mengakui Uzair itu anak Tuhan. Maka ada satu konsep ketuhanan yang betul-betul murni, yang lain itu tidak ada, cuma hanya ada satu Tuhan. Inilah yang disebut dengan tauhid. Jadi monoteisme itu tidak sama dengan tauhid, karena dalam monoteisme ada konsep-konsep dan bentuk-bentuk ketuhanan yang lain. Bisa trinitas, bisa macam-macam. Tapi kalau tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, tempat meminta tolong, tempat untuk berdoa, terkecuali hanya Allah. Menganggap ada Tuhan selain Allah, ini yang disebut dengan musyrik. Meminta-minta kepada selain Allah, mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah, ini musyrik. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang coba-coba mengambil tandingan, mengambil backing selain Allah. Dicintainya backingnya itu seperti dia mencintai Allah. Padahal orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Cintanya tulus, kudus, mutlak hanya kepada Allah. Jadi ini konsep-konsep keagamaan sebelum masuknya Islam. Ada macam-macam. Demikian juga di dunia filsafat, mereka sampai juga ke Tuhan. Kalau ditanya kepada Thales, apa asal dari segala sesuatu? Dia bilang water, air. Ada yang bilang fire, api. Ada yang bilang tanah. Ada yang bilang air, udara. Itulah asal dari segala sesuatu. Ketika ditanya lagi, yang asal itu siapa yang mengasalkan? Kata Pitagoras, the one, yang satu. Kata Aristoteles, the prime unmoved mover, penggerak yang tidak bergerak. Kata yang lain, itu monad. Kata yang lain, itu super ego. Macam-macam itu. Mereka sampai
kepada puncak segala sesuatu berasal dari itu, tapi dia tidak tahu siapa itunya itu. Maka setinggi-tinggi filsafat berbicara tentang Tuhan, dia hanya akan sampai kepada Tuhan filsafat. Ditanya pada mereka, ada pencipta itu? Ada. Siapa namanya? Oh, itu tidak tahu itu. Ada yang menghidupkan segala yang hidup? Ada. Siapa dia? The One, yang satu. Siapa yang satu itu? Oh, itu tidak tahu itu. Jadi secanggih apapun pemikiran manusia berbicara tentang Tuhan, hanya sampai pada Tuhan pemikiran. Sehebat apapun filsafat orang, ketika berbicara tentang Tuhan hanya menghasilkan Tuhan filsafat. Lalu agar kita kenal siapa Tuhan itu bagaimana? Ini yang dikatakan ahli-ahli sufi, Arabtu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma arabtu Rabbi. Aku tahu Tuhan karena Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, aku sama sekali tidak kenal siapa itu Tuhan. Lalu apa kata Allah tentang dirinya? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Jangan pening-pening, jangan bingung-bingung sampai bicara tentang the one, the prime unmoved mover, the super ego, the monad, macam-macam. Itu bingung Anda dibuatnya. Lalu Tuhan itu siapa? Wallah. Tuhan itu adalah Allah.